Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dana Furqon, absen 4. Di sini saya akan berdakwah mengenai moderasi tentang mata kuliah pelajaran ilmu dakwah. Langsung saja, moderasi beragam. Apakah kalian pernah mendengar arti kata moderasi? Menurut pengalaman Imam Samsi Ali, imam di Islamic Center di New York, Amerika Serikat, dan direktur Jamaica Muslim Center, dalam tulisannya di Republika Orleans, ia pernah bertemu dengan seorang non-muslim, dan orang non-muslim tersebut pernah berkata, moderasi adalah mereka yang hidup seperti hanya orang lain, berpakaian seperti orang lain, pergi ke tempat kantor seperti orang lain, melakukan makanan dan minuman seperti orang lain, dan juga menikah sama persis dengan orang lain. Artinya, moderasi dimaknai dengan kehidupan yang sama seperti orang-orang hidup kebanyakan orang lainnya, seperti makan, minum, kerja, menikah, berlibur, dan masih lain-lainnya. Jadi moderasi adalah hidup seperti kebanyakan orang lain dan tidak melakukan yang aneh-aneh. Moderasi memang sering dilawankan dengan radikalisme atau ekstremisme. Akan tetapi batasannya tidak boleh sekehendak hati, karena setiap orang dengan latar subjektif, baik karena pandangan ideologis agama maupun kulturnya, seenak gua mendefinisikan moderasi. Moderasi juga bisa dipahami oleh masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga muncullah kecurigaan terhadap ide moderasi ini tersebut. Menurut organisasi sosial agamaan, moderasi terdiri dari beberapa bagian, yaitu moderasi Qur'ani, yang disebut konsep Al-Quran sendiri, karena kitab suci Al-Quran terdapat pandangan yang menjadi inti dari sebuah tatanan masyarakat yang ideal. Konsep Al-Quran tersebut menjadi tawaran yang kuat di tengah pergulatan wacana keilmuan sepanjang sejarah manusia. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, pertama, secara kebahasannya ada wasatiyah atau wasat, adalah posisi tengah di antara dua sisi bersebelahan. Akan tetapi tidak lantas lalu kita memaknai secara fisikal atau secara seluruh, tentu tidak. Yang penting dalam keseimbangan berkehidupan sosial. Moderasi dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 143 yang dirujuk dari moderasi di sini adalah Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia akan sisi spiritualitas atau tuntutan batin akan kemahadiran Tuhan, juga menyeimbangkan tuntunan manusia akan kebutuhan materi.
Konon disebutkan dalam hadis ada sekelompok orang mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang kuat beribadah sampai tidak menikah. Nabi pun menjawab, yang benar adalah keseimbangan antara hidup, antara ibadah dan pemenuhan materi. Itulah sunnah dari beliau. Dalam hal moral, Al-Quran mengajarkan juga keseimbangan, sikap yang tidak berlebih-lebihan yang ditekankan. Seseorang tidak perlu terlalu dermawan dengan menyedekahkan hartanya sehingga dia sendiri menjadi bangkrut. Tapi ia juga jangan terlalu kikir sehingga ia menjadikan dirinya sendiri jadi kaya dan tidak mementingkan orang lain. Menurut nukilan Al-Wahdi dalam Al-Asbab Al-Nuzul dan As-Sayuti dalam Lubab Al-Nuqul yang sama-sama dari riwayat Ibnu Abbas, ayat Quran Surat Al-Baqarah ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Mekah. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa sebagian kaum muslimin ingin mengetahui status sholat mereka dibandingkan dengan orang yang meninggal sebelum pemindahan kiblat tersebut. Ayat tersebut diturunkan untuk menjelaskan bahwa Allah tidak akan menyanyiakan iman orang yang beribadah menurut ketentuan sebelumnya yang berlaku. Dari sumber lain dari riwayat Ibnu Abbas, Abu Sa'id Mujahid dari Qatadah yang menyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan ucapan Yahudi bahwa kiblat mereka adalah kiblat para nabi dan mereka adalah orang-orang yang paling adil di antara mereka. Sekian sedikit dari saya mengenai moderasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini pun saya maksimalkan walaupun tutur kata ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.